Shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Pak. Puji Tuhan baik. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6, Pak. Cuman lagi beres-beres. Iya. Biasanya kalau di rumah ngebantu apa aja? Apa aja yang Novita bantu? Biasanya kalau bangun langsung kasih makan hewan peliharaan. Habis itu nyuci piring sama nyapu. Habis itu bikin sarapan. Wah, pintar sekali ya. Baru kelas 7 sudah bisa membantu meringankan pekerjaan rumah. Bagus sekali. Oke, silahkan Novita. Berdoa ya, pimpin doa dulu. Ya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai pelajaran agama kami. Ya Tuhan, berikan kami selalu kelancaran agar kami bisa belajar dengan baik sampai akhirnya nanti. Berikan juga kami nilai-nilai yang tinggi ya Tuhan, agar kami bisa membanggakan orang tua kami. Tuhan Yesus, berkatilah pelajaran kami ini dari awal sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Ya, jadi seperti pembelajaran yang sebelumnya ya, bahwa kita belajar tentang hati nurani. Sudah lewat atau belum ya? Ya, Novita. Iya, sudah lewat. Ya, berarti waktu itu mengenai sekolah ya dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin, betul? Bab 12 sudah selesai, tinggal bab 13 lagi, Pak. Oke. Oh ya, Bapak kira ini juga sudah. Saya memang kalian beda-beda loh, apa namanya, materi. Makanya Bapak selalu bertanya. Ya, karena ada perbedaan dan Bapak juga nggak langsung tulis di buku absen ini ya, materi kalian masing-masing, makanya Bapak bisa lupa. Tapi ada yang masih di apa, di bagian solidaritas ya, ada yang masih tertinggal. Bentar ya, Novita. Jadi ada yang apa namanya, baru belajar tentang solidaritas, ada yang baru sampai di hati nurani ya, belum selesai gitu. Tapi ada juga yang sudah ini ya, udah duluan. Makanya Bapak bertanya terus ya, mana-mana yang kalian sudah. Nah, di sini Iya. jadi sekolah dan keluarga itu sebagai tempat melatih disiplin. Ya tadi ya Bapak tanya di awal-awal tadi, apa yang sudah Novita lakukan di rumah gitu kan. Karena berbeda sama teman kalian yang lain ya. Oh ya, sebentar ya Novita ya, sebentar. Minta waktu sebentar. Iya. Kalau disetujui 15 orang, nanti biar di ini atau pian tabu yang mau dari anak. Kalau enggak biar saya 14 orang ya. Itu termasuk yang per kelas satu. Bukan per jenjang ya. Artinya kan kita punya jumlah rombel kan 14, berarti itu semua ya. Satu-satu, tapi kalau sudah diwakili nyanyi nggak usah lagi diambil kayak Indri 9 saya toh. 9 saya jangan lagi. Oh gitu. Berarti 14 sama nyanyi lah gitu ya. Itu bisa lah. Bisa sih, tapi kan mungkin tapi mereka ini ada yang sama kelas kayak antara Ulu sama Nanti tanya dulu ya. Hari ini latihan kan? Enggak, udah selesai kemarin. Oh, hari ini si Rosi berarti yang latihan ya. Uul 8. Nah, siapa lagi pesertanya? Salma. Salma yang mana itu? Ini Komang Salma. Beda ya? Sama. Nah, itu aja sih maksudnya. Oh, ya. Kalau yang Indri jelas beda kelas bulan ya. Lagi dia kalau Oke, Novita ya. Jadi seperti yang Bapak tanya di awal tadi ya, bahwa apa yang Novita lakukan itu
menunjukkan Novita termasuk disiplin loh ya. Bukan memuji tapi memang faktanya seperti itu dan layak mendapat apresiasi atau pujian. Kenapa? Karena di usia kelas 7 seperti itu ya, Bapak tanya teman-teman kamu yang lain ya, Bapak nggak sebut nama, mereka bangun jam 9, pas mau belajar baru bangun langsung belajar gitu. Nggak mandi, bayangin nggak mandi. Dan itu beberapa orang kayak gitu. Maksudnya hampir semua seperti itu. Ya kan ironis ya. Maksudnya kalau misalnya, oh masa? Iya kak, saya kira udah clear. Jadi gitu ya Nop ya, apa namanya, Bapak lihat Novita bisa jadi inspirasi ya, bisa jadi teladan juga buat yang lain. Dimana di usia Novita ini gak ada alasan bahwa saya masih anak-anak, saya masih belum bisa disiplin gitu ya. Justru malah kalau terbiasa dari usia kalian seperti sekarang, terlatih disiplin, itu akan terbawa terus ya di usia-usia kalian nanti dewasa dan seterusnya. Bahkan saat kalian tinggal di rumah orang, kalian bisa bersikap menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, jadi contoh kayak gini, kalau kita terbiasa di rumah memang gak disiplin, itu pasti biarpun keluar rumah atau kemanapun nanti bisa akan terpengaruh ya. Maksudnya terbawa-bawa. Akhirnya orang sampai bisa marah-marah sama kita. Aduh anak itu katanya. Udah numpang di rumah saya nggak bisa diandalkan sama sekali. Disuruh ini nggak dikerjakan. Kalaupun dikerjakan menggerutu. Bawaannya ngomel terus akhirnya sama dia. Ngingetin dia. Kan gak enak ya. Kita ngerjain sesuatu kalau dengan bersungut-sungut atau dengan menggerumel emang enak? Gak enak. Ya pekerjaan kayak gitu nggak dilakukan dengan damai sejahtera akhirnya. Nah itu yang terjadi sama teman-teman kalian Nov. Ya, jadi dari survei yang Bapak tanya cuma Novita yang bagus jawabannya ya. Walaupun sebenarnya bangunnya artinya masih jam 6 ya. Kalau di pada saat yang dulu ya, artinya anak-anak zaman dulu ya bangun tuh jam 4, jam 5 ya. Artinya mereka bangun subuh-subuh gitu. Nah, jadi tapi ini udah bagus ya. Apa yang Novita lakukan udah bagus karena mengingat juga kan kita belajarnya virtual ya. Seandainya mungkin belajarnya nggak virtual pasti bangunnya jam 5 ini. Bener nggak? Iya. Ya kan? Karena ini kita belajar virtual jadi ya lebih longgar begitu. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah hal yang baik. Nah, ini dia. Jadi keluarga itu ya, tempat di mana tinggal kita itu disebut keluarga. Ya, kita bukan hanya berpikir keluarga itu hanya berbicara soal orang tua, kakek, nenek, saudara, tidak. Tapi juga di mana kita tinggal. Ini kan saat ini kan Novita nggak tinggal sama orang tua ya. Iya. Jadi tapi itu disebut keluarga juga. Jadi akhirnya di situ dibentuk Novita bisa disiplin. Pernah nggak waktu ngerjain itu ngeluh? Enggak. Enggak ya. Nah, puji Tuhan. Iya. Luar biasa. Ya, kalau Bapak tanya sama temannya Novita yang kelas 7 juga ya. Kamu kerjaannya apa? Di rumah tuh ngapain sih? Bapak tanya gitu. Terus dia bilang, nggak ngapa-ngapain Pak. Hah? Terus di rumah cuma makan, minum, tidur, udah gitu aja sama belajar. Iya Pak, nggak ngapa-ngapain, cuma main gitu aja. Waduh. Orang tuanya mungkin bisa menghandle ya, tapi sebenarnya orang tuanya sedang tidak mendidik anaknya. Iya loh. Bapak prihatin ya kalau saya ada orang tua yang memanjakan anak dengan tidak melatih anaknya melakukan sesuatu. Minimal nyapu kah? Cuci piring kah? Cuci piring sendiri ya, bukan nyucikan piring orang lah dulu, jangan dulu. Iya. Cuci piring sendiri kah? Itu udah bagus. Tapi ini nggak sama sekali. Piringnya dicucikan, baju dicucikan. Nanti mau sampai umur berapa kayak gitu terus? Masa sampai nanti udah pemuda ya atau pemudi, nggak remaja lagi, masih dicucikan pakaiannya? Kan malu ya. Masa pakaian kita sampai dalaman-dalamannya dicucikan orang? Malu gitu. Jadi kita harus ada perasaan bahwa bagaimana memulai dari diri sendiri untuk disiplin. Nah, itu dimulai dari keluarga. Memang sekarang saat ini di sekolah Novita tidak merasakan itu ya. Artinya belum dilatih disiplinnya di sekolah di SMP khususnya.
karena kita tidak ada pembelajaran di sekolah. Seandainya kalian di sekolah, Bapak bisa lebih lihat cara kalian bergaul, ya, cara kalian bercengkrama dengan teman-teman, ya, cara kalian ngobrol dengan teman-teman kan bisa dinilai sama Bapak Ibu guru di sekolah. Saya kadang-kadang kan di sekolah itu ada yang lempar-lempar ya kertas gitu kan, ya enggak? Iya. Ada yang coret-coret meja gitu kan, ada yang teriak-teriak nggak jelas di kelas pas lagi nggak ada gurunya. Iya, kan seperti itu biasanya. Nah itu suasana itu nggak ada sekarang karena pandemi ini. Nah, setidaknya kita belajar bagaimana dari keluarga, dari rumah, di mana kita tinggal, itu bisa disiplin. Ya, nah, coba dibacakan dulu kisah ini. Sampai mana, Pak? Terus saja nanti Bapak ini kan sampai habis. Sampai Bapak bilang stop baru. Ya. Seorang eksklusif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. Om, beli bunga, Om. Tidak, Dik. Saya tidak butuh, ujar eksklusif. Muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. Satu saja, Om. Kan bunganya dapat untuk kekasih atau istri Om. Rayu si gadis kecil. Setelah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, keasikannya si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja. Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. Ini uang Rp2.000 buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu, ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis? Dengan kelegaannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa
kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga itu bukan karena kasihan, tetapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Iya. Nah, dari cerita itu ya, Novita bagus ya membacanya. Jadi ada penekanan, ada intonasi ya. Berarti bahasa Indonesianya Bapak bisa bilang 8 ke atas nih ya, 80 ke atas. Ya, karena ada orang baca itu ya nggak pakai penekanan, ya kayak cerita itu hanya dibaca polos kayak gitu. Misalnya contoh nih ya, tadi kan bacanya tadi kayak gini ya. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe. Lalu ada kalimat seperti ini kan, "Om beli bunga Om." Kalau kita nggak lulus bahasa Indonesia pasti kita bacanya, "Om beli bunga Om." "Tidak dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja Om, akan bunganya dapat untuk kekasih." Nah, nggak ada nadanya, harusnya kan, "Om, beli bunga Om." Nah, gitu kan. Tadi ada Bapak dengar, sudah bagus. Nah, dari cerita ini, si adik kecil ini luar biasa loh, ya. Dia tidak mau meminta-minta, buktinya saat dikasih uang, lalu nggak mau ngambil bunganya si pemuda ini, dia menolak. Akhirnya dia kasih buat pengemis. Karena gadis ini merasa, ini bukan usaha saya. Kalau saya berhak mendapatkan uang itu karena bunga ini terjual gitu. Nah, ini luar biasa. Ini patut dicontoh oleh kita ya. Bukan hanya Novita, Bapak juga. Ya, kita patut mencontoh hal yang ini. Semuanya karena mereka maksud Bapak gadis kecil tadi menunjukkan teladan yang baik bahwa dia disiplin. Orang tuanya menasehati dia ya, nggak boleh minta-minta, nggak boleh. Kita harus jadi orang yang suka memberi bahkan kalau bisa. Kalau tidak bisa memberi minimal tidak meminta-minta. Nah, begitu. Kita belajar betapa kedisiplinan itu sangat-sangat baik untuk dilakukan, bahkan membanggakan, ya sangat membanggakan. Bagaimana kita memiliki mental seperti ini? Nah, ini dia. Jadi dari hal-hal itu ya, kita tahu bahwa kedisiplinan itu tidak mengenal usia. Tadi Bapak dengar cerita dari Novita juga udah melakukan kedisiplinan. Gak ada tuh alasan orang bilang saya masih kecil, nanti dululah disiplinnya, tunggu saya gede. Pas gede, karena udah gak terbiasa disiplin dari kecil, susah Nov. Ya misalnya Bapak nasehatin orang mungkin pemuda gitu ya, karena dia terbiasa tidak disiplin, Iya. Bapak nasehatin misalnya dia sukanya cuma tiduran, gak pernah ngelakukan apa-apa di rumahnya. Bapak tegur, tahu gak dia pasti jawab apa? Pasti dia marah. Pasti dia marah karena dia tidak terbiasa disiplin, lalu ditegur. Kamu nyapu dong, kok kerjamu tidur-tiduran aja? Terus dia pasti akan jawab, apa sih? Selama ini saya nggak nyapu hidup aja kok. Selama ini saya nggak bersih-bersih, bugar aja, sehat aja kok. Ini siapa datang-datang kok nyuruh-nyuruh gitu. Nah gitu loh ya gambarannya. Kalau kita terbiasa tidak disiplin maka akan terus seperti itu. Makanya dari usia seperti Novita bahkan dari usia SD mungkin ini ya Novita ya sudah memang dilatih orang tuanya makanya bagus ya. Ya, Artinya dari kelas 2 SD sudah bisa nyuci baju, udah bisa masak. wah hebat luar biasa ya. Makanya sampai sekarang sudah terbiasa. Oh itu dia ya kan. Orang tua Novita bagus ya jempolan. Artinya mendidik demi kemajuan anaknya. Ya, jangan dikira ya dengan memanjakan anak, jangan ngapa-ngapain nanti tanganmu lecet. Dikira bagus. Enggak bagus kayak gitu. Jangan keluar, aduh nanti kamu jemur-jemur pakaian keluar kayak gitu, kamu kena panas matahari, ya ampun nak jangan. Dikira orang tua yang penyayang, tidak. Justru malah dia sedang menjerumuskan anaknya tidak bisa apa-apa suatu saat nanti. Ya, jadi itu bagus sekali. Ya, orang tua yang mendidik anaknya untuk disiplin itu bagus. Ya.
Artinya gini, Bapak yakin orang kayak Novita ini kemana aja pergi ya, bisa bertahan hidup gitu. Pasti bisa bertahan. Artinya ada aja gitu caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang jadi penghasilan gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini malah justru kalau misalnya dia ya katakan tidak bisa bersaing secara keilmuan, misalnya katakan nilai misalnya nilai rapotnya katakan standar biasa aja. Tapi kalau terbiasa disiplin seperti itu, dia bisa bersaing sama orang-orang yang nilainya bagus. Bahkan ngalahin orang yang nilainya bagus. Kalau orang yang nilainya bagus tadi tidak disiplin. Tapi kalau orang yang nilainya udah bagus tadi juga disiplin, nah memang kita bisa tersisih ya. Tapi tetap kuncinya tadi disiplin. Makanya dibilang sampai ada pepatah mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Nah, luar biasa loh ya. Walaupun orang ada yang mengatakan bejo ya is the best. Maksudnya kalau orang sudah bejo siapa aja nggak bisa ngalahin. Ya memang kalau dia disiplin pasti dia bejo. Tahu arti bejo nggak? Enggak. Oh enggak. Ya bejo ini nggak tahu dalam bahasa Jawa apa ya dimaksud ya. Cuma artinya untung gitu ya. Arti bejo tuh untung. Jadi kalau kita disiplin kita pasti untung. Ya iyalah. Coba ya Bapak sebagai orang tua dari anak ini pasti beruntung banget nih. Ya dari gadis kecil ini. Bapak juga kalau punya anak kayak Novita pasti beruntung. Ya kenapa? Karena anak Bapak rajin gitu ya, disiplin, terus suka membantu, ya terus juga ngerjain segala sesuatu nggak bersungut-sungut. Orang tua mana yang nggak bangga punya anak seperti itu? Bangga ya. Jadi ini adalah suatu prestasi ya buat Bapak dan juga buat setiap orang yang disiplin. Nah, itu dia ya. Jadi disiplin itu berkaitan dengan moral. Kenapa dikatakan berkaitan dengan moral? Karena hanya orang yang menerapkan moralitas dan yang mampu menghargai hidupnya dan mewujudkan disiplin dalam hidupnya. Jadi kalau kita sanggup melakukan disiplin maka moral kita bagus. Iya loh, betul. Kayak gini, kita kasih gambaran gini aja. Ini kan gak ada yang ngelihat kan, misalnya gak ada yang ngelihat siapapun gak lihat gitu kehidupan kita di rumah gitu. Tapi entah kenapa, ntar ya Novita ya ada telepon. Halo Iya. ya Pak. Ya halo, halo. Gimana? Halo, halo. Iya dong, ada 14 orang. Heeh. Heeh. Putus-putus suaranya. Ini jaringan kenapa ya? Halo. Halo, putus suaranya. Yo. Ya. Jaringannya gak bagus ya. Entah jaringan di sana, soalnya di sini lancar aja. Novita 7B ya. Kalau misalnya Bapak tawarin Novita nanti hadir di perpisahan mau nggak? Jadi undangan dari perwakilan kelas 7B. Hari Rabu. Nanti hari Rabu itu kita nggak ada pembelajaran. Oh iya. Kalau mau maksudnya Bapak masukkan namanya Novita. Jadi kan kalau soalnya gini, itu kan kayak konsumsi segala macam ditanggung. Sebentar ya, Bapak telepon lagi. Halo. Gimana? Kan anak-anak ada yang sekolah tuh. Itu aja kan. Oke. Kan Pak Yoyo tuh sama Pak Hudin kan ngajar udah lumayan lama sama kita. Oke. Kan ada juga anak yang diajar selama ini kan, sampai saat ini kan ada. Gimana kalau kita kan nggak belajar tuh, kita otomatis kan nggak belajar. Nah, aku tuh musul gini, ada kepikiran kayak gini, gimana kalau kita live-kan Instagram kayak atau Facebook kayak, nah ke anak-anak nggak belajar nonton itu. Oh memang di live kan, tapi kalau menyuruh anak nonton belum Bang kepikiran. Nanti kita anukan.
kita perintahkan gitu ya. Oke. Kalau misalkan sampai videonya di live kan kalau kita nggak perintahkan kan anak-anak otomatis nggak. Iya betul itu yang nggak kepikiran. Tapi kalau di live kan memang iya nanti kita perintahkan ya. Jadi kan sampaikan ke orang tua, ke wali kelasnya, anak nonton ini kayak gitu. Oke. Ya terserah mau di absen atau mau absen apa enggak kan terserah wali kelas. Iya nanti live Instagram aja kita. Atau YouTube aja supaya cepat jadi uang. Astaga. Jakanya 1 juta penonton. Ini cuma ratusan kok. Oke. Sip. Thank you. Ya bagus. Kemungkinan besok juga nggak bisa bantu, masih ada urusan aku. Di mana ini? Aku di dinas mau ngantar istriku sama ngantar lepas atau sekolah juga. Oke, semoga lancar. Oke. Tempatnya di mana dong? Tempatnya di ini yang ada kan ruang biasa kita yang di MKKS kemarin tuh. Waduh, di situ ya? Kenapa? Waduh, berarti aku harus dong. Harus apa? Jaringan wifi kan nggak nyampe situ. Masa nggak nyampe? Udah nanti aku akalin deh. Soalnya kalau misalkan aku nggak sibuk. Iya. Alatnya aja pindah ke sana bro. Jadi enak lancar kita. Nah, gitu maksudku. Aku nanti mau bikin kabelnya mau tarik ke sana dah. Iya. Bagus. Sip. Kan untung aku tak nanya kan, makanya. Iya. Sip. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, jadi kalau Novita setuju ya, nama Novita Bapak masukkan untuk menjadi undangan di acara perpisahan. Tahu nggak perpisahan apa? Nggak tahu. Ya, jadi perpisahan dari Pak Yoyo. Nah, mungkin tahu Pak Yoyo, guru olahraga. Oh iya. Jadi beliau dan Pak Farudin, guru matematika. Beliau purna tugas. Ya, maksudnya purna tugas itu beliau pensiun. Nggak lagi jadi guru begitu. Ya. Nah, oke ya. Jadi udah setuju, Novita nanti Bapak masukkan namanya. Kita lanjut ke pembelajaran ini ya. Kita melihat bahwa disiplin ya itu pasti dibarengi dengan hidup yang bekerja keras. Misalnya nggak ada yang ngelihat ya di rumah gitu kan Novita ngapain. Iya. Tapi kalau terbiasa disiplin biar nggak ada yang ngelihat, pasti Novita gerah gitu ngelihat. Kalau misalnya nih pas lagi jalan-jalan gitu kan di ruang tamu, rupanya keinjak lantainya berpasir. Gelisah nggak tuh? Gelisah ya. Lain kalau memang lantai rumah kita tanah, nah lain cerita. Kalau itu ya kita maklum ya, tanah semua gitu, wajar. Tapi kalau lantai kita misalnya lantai semen, keramik, ada pasir, ada pasir. Nggak mungkin kan kita harus nunggu orang dulu ngelihat kita gitu. Sampai ada datang tok, buka pintu terus ada yang datang, Novita, aku mau main ke rumah kamu. Ya masuk silakan. Pas masuk, Nov, lantai kamu kok berpasir begini? Oh iya ya, aku sapu deh. Kan nggak mesti nunggu teman datang negur gitu kan. Kita sendiri pun pasti akan gelisah saat kita menginjak lantai yang berpasir. Begitu juga saat kita ke dapur, lihat piring numpuk. Gelisah nggak lihat piring numpuk? Piring gelas kotor numpuk gitu. Ada banyak lalat berterbangan di atas piring. Gelisah nggak? Gelisah. Nah ya kan, jadi kita pasti langsung mau, saya cuci gitu. Itu kan nggak mesti nunggu orang lain datang gitu negur kita. Karena terbiasa disiplin. Itu namanya tadi moralnya udah bagus. Ya moralnya udah bagus. Jadi nggak mesti harus dilihat orang, tapi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Itu ya. Jadi Bapak rasa ini udah cukup dikuasai oleh Novita ya. Jadi segala sesuatu yang Novita terima baik di sekolah, di keluarga ya aturan-aturan tuh pasti ada bangun jam berapa ya, terus jam segini ngapain ya. Itu pasti sudah ada. Jadi kayak main juga main HP kan nggak boleh larut ya. Coba Novita biasanya main HP berapa jam?
Kalau sekarang sudah dibatasi sama kakak, Mm-mm. 1 jam itu sudah. Sudah ya. Nah, Misalnya kalau habis sekolah itu kan kalau udah selesai, ya udah. Habis itu nanti sore baru main lagi 1 jam, malamnya 1 jam. oh iya. Jadi 3 jam sehari ya. Kalau di kota. Ya nggak apa-apa, itu bagus ya. Kakaknya Nobita bagus sekali ya. Kakak di sini maksudnya Bu Pendeta ya? Ya, Nah, jadi bagus sekali dari Bu Pendeta mengatur itu ya. Memang harus diatur. Karena kita kadang bisa kebablasan. Ya, niatnya kita memang nggak mau jadi orang yang rusak. Tapi karena kita nggak ada yang ngatur, kita bisa jadi rusak akhirnya gara-gara kebablasan. Nah, tapi tadi kita udah bahas semua praktek ya tentang disiplin. Cuma tahu nggak arti disiplin itu apa? Disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Iya. Jadi itu adalah kebiasaan hidup ya yang merupakan dari sikap hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu itu karena memang kita merasa itu perlu. Itu disiplin ya. Sikap hidup yang dijadikan kebiasaan. Ya, jadi ini bagus sekali untuk dilakukan dan dilakukan juga harus konsisten ya. Kita juga mau taat ya melakukan itu karena memang kita perlu. Misalnya contoh kan tadi Bu Pendeta bilang sejam-sejam aja ya gitu kan. Kita kita langsung nangkep gitu apa maksud Ibu Pendeta ngasih tahu kayak gitu. Oh, ini demi saya juga. Oh, ini biar saya nggak larut keasikan lalu akhirnya lupa waktu, lupa segalanya. Jadi bagus. Kita nangkepnya langsung kayak gitu. Jadi bukan hanya karena takut ya misalnya, aduh udahlah lakukan aja daripada nanti ditempeleng misalnya gitu kan. Kita misalnya melakukan sesuatu karena takut ditempeleng, ini kan salah. Kalau kita taat gara-gara itu, ini salah. Kita nggak tahu fungsinya kenapa kita dilarang itu, ini salah. Kita harus tahu fungsinya kenapa kita dilarang, kenapa kita dibatasi. Tahu persis, tahu konsekuensinya. Disuruh dilarang jangan keluar rumah jam-jam segini. Kenapa? Bahaya buat saya, apalagi saya cewek. Saya perempuan. Langsung tahu nangkep, bukan gara-gara oh udahlah, iyalah ikutin aja lah. Soalnya yang ngomong ini orangnya cerewet, kalau enggak nanti bisa-bisa kita dihajar gitu. Ini gara-gara ketakutan, bukan gara-gara tahu fungsi daripada apa yang dilarang itu. Nah, ini yang disebut disiplin itu harus kayak gitu. Tahu persis kenapa aturan itu ada karena demi kebaikan saya juga. Nah, kayak Bapak anggap Novita udah menguasai itu, kita langsung lanjut ya karena termasuk cepat gitu. Novita udah memahami itu dan bahkan udah praktik. Kita langsung aja ke sini supaya nggak terlalu ketinggalan gitu ya sama yang lain. Ya. Nah, ini remaja Kristen yang disiplin. Ya. Coba baca dulu Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Daniel. Daniel 6 ayat 11 sampai 23 dengan judul perikop Gua Singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu
bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku? Ya, raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat disedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat terhibur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba adalah Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengutupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Iya. Oke. Terima kasih ya Novita. Ini Bapak kira tadi udah habis waktunya. Soalnya udah 40 menit.
Ya, jadi dari situ ya kita melihat bahwa betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Daniel ya. Dia tidak takut dengan hukuman yang ada karena dia disiplin tadi. Ya, dia tidak takut karena dia merasa bahwa Tuhanlah pelindungnya dan dia tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Ini luar biasa sekali ya, harusnya dia dimakan oleh singa-singa itu, tapi ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa Allah menyertai Daniel. Nah, tadi bahwa kedisiplinan yang dilakukan oleh Novita itu sudah berangkat dari keluarga. Ya, berangkat dari kecil kelas 2 SD. Nah, sekarang kita berangkat juga untuk disiplin secara rohani. Doa-doa kita sebagai remaja Kristen, ya. Apakah kita suka berdoa? Apakah kita suka membaca firman Tuhan? Apakah kita suka membagikan kebenaran firman Tuhan? Itu harus kita biasakan dari kehidupan kita. Jadi dalam tingkah pola, kata-kata, dalam percakapan kita dengan orang lain baik lewat media sosial atau secara langsung, itu dibiasakan untuk disiplin. Ya, menata semuanya berdasarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan Daniel ya. Makanya Tuhan melindungi dia, Tuhan menyertai dia. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Hmm, oh ya Pak, Iya, ini kan sudah tanggal 29. 29. Video saya yang tugas keterampilan itu sudah saya buat dari kemarin-kemarin. Mm-mm. Tapi waktu itu saya sudah mencoba untuk mengirim lewat WA sama Telegram. Iya. Tapi nggak bisa. Oke. Nanti gini aja. Soalnya, Terus, kenapa? soalnya formalnya itu tidak didukung katanya. Iya, formatnya nggak didukung ya. Oke, Mm-mm. nggak apa-apa nanti bawa aja HP-nya sama video itu. Pas nanti acara perpisahan, Bapak minta ya, langsung aja kirim lewat ini nanti. Apa? Bapak Itu kan punya perpisahannya di mana Pak? perpisahannya di sekolah. Oh, Yang penting bawa masker ya, jalankan protokol kesehatan udah. Itu aja kok. Datang ya nanti jam berapa? thank you sudah. Nanti mungkin kalau jam mulai mungkin jam 9. Dan juga untuk pakaian nanti kemungkinan besar ya itu pakaiannya putih biru atau sasirangan udah punya belum ya? Eh, Kalian udah baju punya? sekolah, semua baju sekolah sudah lengkap. Tapi baju batik sasirangan belum ada ya? Kayaknya sudah ada. Oh sudah ada? Iya. Kalau sudah ada nanti mungkin kita mintanya pakai itu aja, jangan pakai putih biru ya. Supaya Oh ya. ya agak beda lah gitu daripada biasanya. Tapi nanti keputusannya nanti Bapak akan chat orang-orang yang diundang ini ya termasuk Novita, ngasih tahu seragamnya apa. Oke? Oke. Oke, jadi untuk nanti tugas nanti kumpulkan ya bawa HP-nya sama ada videonya di HP itu biar nanti Bapak pakai OTG aja, pakai flash disk, Bapak copy. Oke. Oke, ya terima kasih ya untuk hari ini mungkin Bapak rasa cukup ya dari sini kita belajar dari Daniel bahwa kedisiplinan itu adalah suatu hal yang menjadi manfaat, yang menjadi kekuatan karena dia disiplin di hadapan Tuhan. Tadi Novita kan cerita disiplin di hadapan manusia ya, artinya di dalam keluarga dari kecil sudah terlatih disiplin dan kita juga perlu disiplin di hadapan Tuhan. Ya melalui cinta akan firman Tuhan, berdoa, ya suka berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu kekuatan kita ya sama Tuhan. Oke, silahkan Novita menutup pelajaran kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini pelajaran kami sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu membimbing kami melewati pelajaran agama kami ini. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman dan sahabat kami jika mereka punya masalah atau sedang sakit, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan dan Engkau berkati mereka. Bagi hamba-Mu dan juga Pak Armando, berikan kami juga selalu kesehatan dan kekuatan, Terima kasih. serta umur yang panjang. Dan Tuhan Yesus, berikan kami kemudahan, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang disiplin, agar kami tidak masuk ke jalan yang salah. Iya, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, pelajaran kami sudah selesai dengan baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya buat pelajaran hari ini. Dan jaga kesehatan terus, tetap semangat belajarnya. Oh ya, jangan lupa juga berdoa buat saudara kita yang terkena musibah di ledakan bom Iya, KTP ya. kasihan. Ya, jadi berdoa supaya Indonesia aman ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Shalom.